Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Renata Sari, NIM 16110037. Di sini saya akan melanjutkan presentasi saya yang berjudul Uji total fenoli dan kadar tanin seduhan biji kopi Robusta Coffea Canepora Pire X Alfroner dari lahat dengan metode spektrofotometri UV dan FIS. Tinjauan pustakanya sama saja seperti yang kemarin saya jelaskan. Di sini ada sekedar tambahan, yaitu penyeduhan. Dari penyeduhan merupakan terjadinya ekstraksi kopi oleh air panas secara garis besar. Ada 3 proses yang terjadi selama penyeduhan, yaitu wetting, ekstraksi, dan hidrolisasi. Tekniknya yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, teknik sipon, yaitu penyeduhan dengan teknik sipon, yaitu teknik dengan menggunakan alat yang memanfaatkan tekanan dari uap air yang nantinya akan masuk ke dalam pipa kecil atau sering disebut panel yang mengalirkan air panas menuju kontainer kopi. Yang kedua yaitu teknik French press. Prinsip kerja alat ini dengan melakukan tekanan pada tutup kopi maker untuk menyaring ampasnya. Yang ketiga, teknik tubruk, yaitu prinsip penyeduhan kopi teknik tubruk dengan menuangkan air mendidih ke dalam cangkir yang berisi bubuk kopi. Yang keempat, teknik drip. Prinsip teknik ini adalah dengan menggunakan kertas saring dan gravitasi. Selanjutnya yaitu dalam prosedur kerja, saya lanjutkan di prosedur kerja saja. Yang pertama saya lakukan yaitu yang pertama pembuatan seprisia biji kopi Robusta. Biji kopi Robusta yang telah diambil atau dipanen kemudian disortasi basah. Selanjutnya dicuci di bawah air yang mengalir sampai bersih, ditiriskan dan dikeringkan dengan cara diangin-anginkan kemudian dijemur. Biji kopi yang telah kering siap untuk dikupas dengan cara ditumbuk atau dengan menggunakan mesin. Setelah biji kopi dikupas, lakukan sortasi kering, kemudian diserbukan dan selanjutnya sampel siap diekstraksi. Yang kedua yang saya lakukan yaitu proses penyeduhan biji kopi. Penyeduhan dilakukan dengan menggunakan aquades panas atau mendidih untuk memperoleh ekstrak dari kopi bubuk dengan cara ditimbang kopi sebanyak 2 gram. Lalu panaskan aquades pada suhu 80 sampai 100 derajat Celcius. Yang saya lakukan itu pada suhu 80 derajat Celcius. Kemudian masukkan kopi aduk sampai homogen dan didiamkan sampai dingin lalu disaring. Selanjutnya yang saya lakukan yaitu screening fitokimia. Yang pertama itu melakukan uji fenolik. Sampel ditambahkan dengan larutan FeCl3 1%. Jika terjadi perubahan warna menjadi hijau kehitaman, maka menunjukkan adanya senyawa fenol. Ternyata di dalam biji kopi Robusta yang saya lakukan uji fenolik yaitu positif. Terdapat warna menjadi hijau kehitaman, berarti dia mengandung senyawa fenol. Yang kedua, tanin. Senyawa kandungan tanin dapat diidentifikasi dengan menggunakan FeCl3 1%. Senyawa kandungan tanin yaitu dengan melakukan filtrat ditambahkan dengan larutan besi klorida FeCl3 1%. Apabila terbentuk larutan hijau, ungu, atau hitam, maka hasil ini menyatakan tanin positif. Ternyata di dalam biji kopi Robusta yang saya melakukan uji tanin positif, terdapat warna larutan hijau, ungu, atau kehitaman. Selanjutnya itu melakukan pengujian total fenol dan kadar tanin. Yang pertama, penentuan panjang gelombang maksimum. Panjang gelombang yang saya gunakan yaitu 670 nanometer. Yang kedua, pembuatan kurva baku asam galat dengan reagen Volin dengan konsentrasi 2, 4, 6, 8, dan 10 ppm. Yang ketiga yaitu penetapan kadar fenol total. Selanjutnya yaitu penentuan kadar tanin ekstrak biji Robusta.
Yang pertama, penentuan panjang gelombang saya gunakan yaitu dengan panjang gelombang 667 nanometer. Yang kedua, pembuatan kurva baku asam tanat dengan reagen volin dengan konsentrasi 20, 40, 60, 80, dan 100 ppm. Yang ketiga, penetapan kadar fenol total. Tidak ya. Selanjutnya itu pengenceran konsentrasi. Pengenceran konsentrasi dengan perhitungan. Yang pertama, pembuatan larutan Na2CO3 sebanyak 100 ml yang hasilnya 7,5 gram Na2CO3 dilarutkan dengan Aquades sampai 100 ml. Yang kedua, pembuatan larutan reagen volin 1:10 sebanyak 1 ml reagen volin dilarutkan dalam 10 ml Aquades. Yang ketiga, pembuatan larutan gelatin 1% sebanyak 100 ml dan setelah dihitung mendapatkan hasil 1 gram gelatin. Yang keempat, pembuatan larutan FeCl3 1% dalam 10 ml Aquades dengan hasil 1 gram. Berarti di dalam larutan FeCl3 terdapat 1 gram larutan. Selanjutnya, perhitungan ppm bagian per sejuta asam galat dan asam tanat. Perhitungan asam galat saya di sini yang dari hasil 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, dan 10 ppm dengan masing-masing. Yang 2 ppm terdapat 0,2 mili, 4 ppm 0,4 mili, 6 ppm 0,6 mili, 8 ppm 0,8 mili, 10 ppm yaitu 1 mili. Di asam tanat yaitu yang pertama 20 ppm dengan hasil 2 mili, 40 ppm dengan hasil 4 mili, 60 ppm dengan hasil 6 mili, 80 ppm dengan hasil 8 mili, 100 ppm dengan hasil 10 mili. Dilakukan dengan regresi linear dari perhitungan sesudah mencari yang tadi. Yang pertama, regresi linear asam galat. Yang pertama saya cari yaitu nilai R. Nilai R didapatkan dengan 0,99717. R kuadratnya 0,99434. Koefisien korelasi nilai B yang saya dapatkan yaitu 0,00345. Koefisien korelasi A yang saya dapatkan yaitu 0,3375. Dengan rumus, dimasukkan dengan rumus Y sama dengan BX plus A. Y sama dengan 0,00345 X plus 0,3375. Dan dengan dimasukkan absorbansi yang saya dapatkan 0,500. Dengan hasil X dari nilai Y persamaan tadi yaitu sama dengan 47,1014 mikrogram per mililiter. Dengan hasil kadar fenolik total yaitu mendapatkan 471,014 miligram. Selanjutnya dilakukan dengan regresi linear asam tanat. Dengan rumus yang sama, R sama dengan 0,997431 dan mendapatkan hasil R kuadrat sama dengan 0,994868. Koefisien korelasi B sama dengan 0,00573 dan koefisien korelasi A sama dengan 0,2674. Dengan masukkan persamaan Y sama dengan 0,00573X plus 0,2674. Dimasukkan dengan hasil kadar tanin yang saya perhitungan absorbansi mendapatkan hasil 0,354. Dimasukkan dengan persamaan yang tadi dengan mendapatkan hasil X sama dengan 15,1134 mikrogram per mililiter. Dan mendapatkan hasil kadar tanin total yang saya hitung yaitu 151,134,000 mg. Dengan kesimpulan yang saya dapat, yang pertama hasil uji kuantitatif melalui screening fitokim
niat terhadap seduhan biji kopi Robusta menunjukkan bahwa biji kopi Robusta positif mengandung senyawa fenol dan tanin. Yang kedua, pada penentuan panjang gelombang yang dilakukan, maka hasil yang didapat panjang gelombang asam galat yaitu 670 nanometer. Dan yang ketiga, pada penentuan panjang gelombang yang dilakukan, maka hasil yang didapatkan panjang gelombang asam tanat yaitu 667 nanometer. Yang keempat, kandungan kadar fenolik total dari seduhan biji kopi Robusta adalah sebesar 471,01 mg. Yang kelima, kandungan kadar tanin dari seduhan kopi Robusta adalah sebesar 151,134,000 mg. Sekian, terima kasih. Itulah hasil dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.